Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Trianto, nomor induk mahasiswa 22010101018 kelas MC 203, Prodi Manajemen, mata kuliah Estetika Humanisme, dosen pengampu, Dr. Nur Hasanah Hasbiaini, MSI. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai personal studies. Kepribadian atau psiki adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmonisasi antara semua elemen kepribadian. Siapakah publik figur yang menginspirasi hidup Anda? Dan alasan apa dan mengapa? Tentunya banyak di sini, bisa kedua orang tua, bisa Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu dosen. Nah, alasannya apa? Karena salah satunya tentunya jasanya ya terkira besarnya. Terus pengantar kepribadian atau personality menurut psikologi merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil pengalaman empiris oleh para ahli. Yang berikutnya, objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Artian personality. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona, yang berarti topeng, dan personar, yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dari sejarah pengertian kata personality tersebut, kata persona yang semua berarti topeng, kemudian diartikan sebagai pemainnya sendiri, yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng tersebut, dan sekarang ini istilah personality oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan suatu atribut tentang individu atau untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Definisi personality kepribadian: definisikan kepribadian sebagai keseluruhan ciri-ciri unik, perilaku, pola sikap, dan kebutuhan seseorang. Pengertian pola adalah sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku, sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka sikap tersebut telah baku, berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Perilaku yang sudah baku, yang cenderung ditampilkan seseorang jika ia dihadapkan pada situasi kehidupan tertentu, juga merupakan pengertian dari pola perilaku. Individu manusia yang pada dasarnya memiliki kepribadian pemalu cenderung menghindari diri dari kontak mata dengan lawan bicaranya.
Kajian dalam kepribadian. Banyak pertanyaan yang biasanya muncul mengenai kepribadian. Contohnya, apakah yang membuat seseorang bersikap seperti sekarang ini? Apakah perilaku seseorang dibentuk oleh situasi tertentu atau oleh tipe tertentu? Apakah tingkah laku manusia merupakan hasil dari motif yang disadari atau justru tidak disadari? Berikutnya, apakah beberapa orang pada dasarnya baik dan yang lainnya jahat? Apakah semua orang berpotensi untuk menjadi baik sekaligus jahat? Mengapa seseorang berbeda dengan individu yang lain? Ruang lingkup kepribadian. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai bidang psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus babak. Jadi kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berganti secara implisit. Allport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Faktor signifikan penentu kepribadian. Di antaranya faktor keturunan, merujuk pada faktor genetis seseorang individu, meliputi komposisi biologi, psikologi, dan psikologis bawaan dari individu. Kemudian lingkungan sosial. Signifikan mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang seperti norma dalam keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Konsep yang berhubungan dengan kepribadian atau personality. Yang pertama karakter, berikutnya temperamen, traits atau sifat-sifat, tipe atribut atau ciri, yang berikutnya habit atau kebiasaan. Jenis-jenis kepribadian atau personality plus. Teori Hippocrates, Galenus, kepribadian khas seseorang muncul karena adanya dominasi salah satu unsur. 4 jenis kepribadian mendasar seseorang. Sanguinis, phlegmatis, koleris, dan melankolis. Jenis-jenis kepribadian atau personality Carl Gustav. Di antaranya introvert, berfokus pada diri sendiri, lebih suka menyendiri. Extrovert, lebih menyukai berinteraksi dengan orang lain, bersifat terbuka. Ambivert, perpaduan introvert dan extrovert. Tipe kepribadian manusia menurut Hippocrates dan Galenus. Tipe kepribadian manusia dalam psikologi pertama kali digaungkan pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi oleh Hippocrates. Beliau memiliki pandangan bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur: kering, basah, dingin, dan panas. Dan keempat hal ini diyakini juga terdapat dalam diri manusia, yaitu sifat kering atau cold atau empedu hitam. Sifat basah, melankol, empedu hitam. Sifat dingin, plekma atau lendir. Sifat panas, sanguis atau darah. Upaya mempelajari kepribadian atau personality. Salah satunya cirologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui gurat atau garis tangan. Astrologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui fenomena perbintangan atau benda angkasa. Juga fenomena yang terjadi di alam yang berkaitan juga dengan tanggal kelahiran seseorang. Yang ketiga, grafologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui bentuk-bentuk atau karakter tulisan tangan. Keempat, psiognomi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui karakter bentuk wajah. Kelima, phrenologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan
Karakter bentuk tengkorak seseorang. Yang keenam, onikologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk kuku. 4, teori psikologi atau kepribadian. Psikoanalisis, konsep tentang manusia homo volens atau manusia berkeinginan. Tokohnya Freud, Jung, Adler, Abraham, Horne, Dion. Kontribusi pada psikologi sosial itu perkembangan kepribadian, sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku. Kognitif, konsepsinya tentang Homo sapiens atau manusia berpikir. Tokohnya Lewin, Heider, Festiger, Liaget, Kohlibeng. Kontribusi pada psikologi sosial, sikap, bahasa, dan berpikir, dinamika kelompok. Propaganda. Terus yang berikutnya behaviorisme, konsepsi tentang manusia Homo mechanicus atau manusia mesin. Tokohnya Hull, Miller, dan Dollard, Rotter, Skinner, Bandura. Kontribusi pada psikologi sosial itu persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, ganjaran, dan hukuman. Yang berikutnya humanisme, konsepsi tentang manusia Homo ludens, manusia bermain. Tokohnya Roger, Combs, and Schick, Maslow, Statir, Paris. Kontribusi pada psikologi sosial, konsep diri, transaksi interpersonal atau masyarakat dan individu. Itu dari sumber Rahmat 2009. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.